Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat? Semangat. Tepuk semangat. Siapa yang tidak hadir? Hadir. Sebelum ke pembelajaran, kedua marilah kita membaca doa dilanjut dengan bacaan surat-surat pendek yaitu surat Al-Fil. Silakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin membacakan doa. Duduk rapi. Sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Buka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul adzim. Ya, selanjutnya untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang P5. P5 itu adalah sebagian dari kurikulum merdeka. Yang ini peserta didik mampu dengan memahami dengan baik masalah lingkungan. Salah satunya adalah membuat bunga plastik sebagai bentuk pemanfaatan sampah plastik. Apakah kalian melihat benda yang terbuat dari sampah plastik atau pernah atau tidak? Contohnya selain bunga apa? Karpet. Apa lagi? Kantong. Terus? Topi ya. Bagus. Bagaimana cara membuat atau memanfaatkan barang bekas? Ya, di antaranya kita membuat kerajinan. Baik itu membuat topi, membuat tas, membuat tikar, buat apa lagi, bunga dan sebagainya. Untuk banyak kata di antaranya. Tadi mah. Untuk kali ini kita akan membahas tentang P5. P5 itu sebagian dari kurikulum merdeka. Apa kepanjangan dari kurikulum merdeka? Siapa tahu? Ada coba? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apa maksudnya dari P5? Proyek ini merupakan bagian dari kurikulum merdeka. P5 merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk mewujudkan nilai Pancasila dalam sistem pendidikan untuk anak-anak generasi muda penerus bangsa. Selanjutnya, pengertian P5. Apa itu P5? P5 adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Jadi P5 itu isinya mencari masalah, memutuskan, memecahkan masalah yang ada di lingkungan sekitar kita. Kalau di sekolah, di lingkungan sekolah. Kalau di masyarakat, berarti di lingkungan rumah.
petualangan investigasi dengan pendampingan guru tentang suatu hal yang menarik, meminatnya, dan peserta didik akan mengalami proses mencari tahu. Kegiatan proyek diharapkan dapat menginspirasi peserta didik untuk berkontribusi bagi lingkungan sekitarnya. Jadi kalau di P5 itu proyek itu apa tuh? Produk itu apa? Semuanya keterampilan. Kalau ada karya berarti ada keterampilan. Kalau kita tidak memiliki keterampilan, tidak mungkin akan ada produk atau proyek. Oke deh. Apa tuh? Jadi akan menghasilkan karya. Lanjut. Ya. Apa manfaat kita mempelajari atau melaksanakan P5? Manfaat pelaksanaan P5 bagi peserta didik: 1. Memperkuat karakter peserta didik dan mengembangkan kompetensi mereka untuk menjadi warga dunia yang aktif. Yang dimaksud dengan kompetensi itu apa? Kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik supaya kita menjadi warga dunia yang aktif dari segala bidang. 2. Mengembangkan keterampilan, sikap, dan pengetahuan terkait penyelesaian isu. Yang ketiga melatih kemampuan problem solving dalam berbagai situasi belajar. Ulangi, manfaat pelaksanaan P5 bagi peserta didik yaitu: 1. Memperkuat karakter peserta didik dan mengembangkan kompetensi mereka untuk menjadi warga dunia yang aktif. 2. Mengembangkan keterampilan, sikap, dan pengetahuan terkait penyelesaian isu. 3. Melatih kemampuan problem solving dalam berbagai situasi belajar. Selanjutnya, di P5 itu ada yang dinamakan tema. Proyek itu harus memiliki tema. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan dengan topik yaitu daur ulang sampah plastik yang nantinya akan menghasilkan produk atau proyek yaitu bunga plastik dari kresek. Itu yang nanti akan keterampilan dihasilkan oleh kita. Nah, sebelum kepada materi bagaimana cara pembuatan proyek, Bapak punya sebuah video tentang tata cara pembuatan bunga. Bapak perhatikan, nanti kalau sudah selesai nonton bisa ditiru bagaimana cara pembuatan.
Cara melipatnya diperhatikan. Dirapihin di itu nanti bagian gunting buat bungkus kawat buat pakainya. Akan saya pisahkan cari sampah organik dan anorganik. Ada mana nih bang? Siap. Silakan yang sudah bahannya sudah ada, kerjakan cara pembuatan bunga. Mulai dari sekarang. Sebelumnya alat atau bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan bunga plastik itu: 1, kantong kresek, 2, kawat kecil buat tangkai, lem lilin, terus ada gunting, terus cutter dan yang lainnya. Itu alat-alat yang perlu disediakan. Kalau kita sudah beres, selesai membuat bunga, pasti harus ada pot bunga. Untuk membuat pot bunganya masih sama, dari sampah atau barang-barangnya dari botol bekas air minum, baik itu aqua, merek mineral atau apa saja bebas, mau yang kecil atau yang besar ukurannya. Caranya ini dibagi dua dulu, diambil bagian bawah, diambil separuh bagian atasnya, terus bagian bawahnya dibikin lubang, baik itu mau pakai solder atau langsung mau di lem, berarti kalau dilem ditempel gitu, dilem, dibuat lubang, dimasukkan, tutupnya dipasang lagi,
Nah, jadinya seperti ini. Tinggal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok Siti Khadijah akan mempresentasikan hasil dari pembuatan bunga plastik dari kantong kresek dengan bahan-bahannya yaitu kresek, botol bekas, gunting, lem lilin, cutter, kawat, dan busa. inilah hasil dari kelompok Khadijah. Tepuk tangan. Masuk ke segmen terakhir, yaitu untuk merefleksikan dari materi yang sudah Bapak tadi sampaikan. Yang pertama tentang pengenalan P5 dan kedua pemanfaatan daur ulang sampah plastik dengan cara kita dibuat satu kerajinan, yaitu membuat bunga plastik dari kantong kresek, potnya dari botol aqua. Nah, untuk selanjutnya kita bisa sesudah mempelajari dan mengetahui tadi, mengamati dari tutorial tadi dari YouTube, kita bisa jadikan ilmu, kita bisa amalkan di rumah. Silakan dibuat satu pot bunga dari sampah, baik itu dari kresek atau dari botol minuman, dari ale-ale bekas teh gelas. Silakan. Nanti kalau sudah selesai itu membuatnya, tidak harus sehari 2 hari selesai. Kalau kita PR-nya lama, bukan 1 hari 2 hari. Selesainya, kalau sudah selesai, kapan selesai kita tugas membuat bunga. Untuk pertemuan kali ini dari Bapak cukupkan sekian. Kita akhiri pertemuan ini dengan membacakan doa akhir pertemuan. Namun sebelumnya, mudah-mudahan setelah kita tadi mengetahui, mempelajari, mengamati, mengenalkan tata cara memanfaatkan sampah khususnya dari plastik, kita bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa kita didikan ilmu buat ke depannya. Untuk pertemuan kali ini akhiri dengan doa bersama. Kita akhiri dengan doa akhir pertemuan dan doa majelis. Silakan untuk ketua kelas untuk menyiapkan dan memimpin doa. Kita berapi. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukupkan sekian dari Bapak. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya untuk kita. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.